Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rohalia dari jurusan Pendidikan Sosiologi kelompok 8. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manajemen aksi. Nah, apa sih manajemen aksi itu? Manajemen aksi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur aksi massa agar tetap terkoordinir sesuai rencana dan target awal. Aksi sendiri dibedakan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, aksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada aksi sporadis. Aksi sporadis yaitu sebuah aksi yang tidak didahulukan dengan konsep serta perencanaan yang matang. Dan yang kedua, ada aksi terencana. Di sini yang dimaksud dengan aksi terencana adalah aksi yang memiliki jangka panjang, konsep, perencanaan yang jelas, dan persiapan yang matang. Untuk manajemen sendiri itu memiliki pengertian sebagai pengelola potensi atau isi di dalam sebuah wadah atau komunitas. Aksi juga ada berbagai macamnya. Salah satunya yakni aksi damai, aksi solidaritas, dan aksi simpatik. Pikiran dan perbuatan atau tindakan yang mengarah pada capaian-capaian terhadap tujuan perjuangan itu sendiri. Salah satu bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan juga penyampaian pesan kepada masyarakat adalah dengan melakukan aksi massa. Dalam negara yang berdemokrasi, aksi menjadi cara yang dilegalkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti universitas juga ikut berperan sebagai guardian of value dari pemerintah serta masyarakat. Jika ditanya mengapa aksi yang menjadi pilihan, karena aksi berdampak kepada dua sisi, yakni ketersampaian pesan kepada pihak yang diinginkan serta penyadaran masyarakat atas atau terhadap sebuah isu. Sehingga aksi menjadi cara yang relevan untuk dilakukan. Aksi umumnya dilatar belakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun, dalam keadaan kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tidak mendapatkan perannya, sehingga para rakyat mengambil jalan pintas, yakni dengan menjalankan aksi. Aksi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini dan mencari dukungan publik. Dengan demikian, isu yang digulirkan harapannya dapat menjadi snowball. Setelah kita mengetahui tentang aksi, kita juga harus mengetahui apa itu masa aksi. Masa aksi merupakan sekumpulan orang yang termasuk dalam suatu masa aksi. Masa aksi sendiri memiliki berbagai macam masa aksi, yakni yang pertama ada masa ideologis, masa cair, masa solid, dan masa menguap. Yang pertama ada masa ideologis. Apa sih masa ideologis ini? Masa ideologis merupakan masa yang berasal dari suatu organisasi dan telah menguasai. Yang dimaksud dalam menguasai di sini yaitu menguasai ideologi organnya. Dan yang kedua ada masa cair. Masa cair merupakan masa yang tertarik dengan aksi dan sedikit tahu tentang aksi. Yang ketiga yaitu ada masa solid. Masa solid merupakan masa
yang memiliki militansi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasinya. Dan yang terakhir, ada massa menguap, yakni massa menguap merupakan massa yang ikut-ikutan aksi akan tetapi tidak tahu tujuan dan maksud suatu aksi itu sendiri. Terdapat susunan barisan dalam massa aksi. Yang pertama yakni tersusun dari mulai massa solid sebagai barisan pelopor, massa cair sebagai barisan pendobrak, dan massa menguap sebagai barisan penegak. Dalam melaksanakan aksi, terdapat tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu ada perencanaan aksi, yang kedua ada pelaksanaan aksi, yang ketiga evaluasi, yang keempat pengawalan isu, yang kelima teknik orasi, dan yang keenam terdapat aturan hukum. Dalam tahapan pertama yakni perencanaan aksi itu terdapat ada pengalihan isu yang diangkat, pembahasan isu yang diangkat, dan yang terakhir penentuan target aksi. Yang kedua ada pelaksanaan aksi. Dalam pelaksanaan aksi ini terdapat beberapa tahapan. Namun dalam pelaksanaan aksi ini fungsi dari perangkat aksi diaplikasikan sesuai dengan tugas masing-masing. Komunikasi serta koordinasi antar perangkat aksi tidak boleh terputus karena perubahan di situasi itu berubah sangat cepat sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi atau dapat dihindari. Yang ketiga yakni bagian evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini membahas kembali apa yang terjadi di lapangan saat aksi. Dilakukannya evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kesolidan massa aksi, mengukur tingkat keberhasilan aksi atau target yang ditentukan, dan mengetahui kelemahan atau kesalahan saat aksi sedang berlangsung. Tahap yang selanjutnya yaitu adalah pengawalan isu. Nah, tahap ini itu merupakan pasca aksi, di mana akan dijalankan untuk aksi yang mengusung isu yang berjangka panjang. Dengan tujuan agar isu yang diangkat itu selalu ada kolerasi, terkawal dan konsisten, sehingga target-target yang berjangka panjang tadi itu dapat terpenuhi. Tahap selanjutnya yakni teknik orasi. Dalam melakukan orasi, seorang atau sang orator harus memiliki atau mempunyai gaya dan teknik berorasi. Mengingat arti pentingnya orasi dalam suatu masa aksi, sehingga terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh orator. Yang pertama, sebelum melakukan orasi, orator harus mengetahui terlebih dahulu psikologi massa dan type massa. Yang kedua yaitu mengobarkan semangat massa dengan memekikan jargon-jargon, yel-yel yang secara berapi-api. Dan yang ketiga yaitu orator harus menunjukkan performance yang agresif atau memiliki karisma dalam berorasi. Yang selanjutnya itu seorang orator harus menguasai materi atau isu yang akan diangkat. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang lantang sesuai dengan tipe-tipe massa dan doktriner melalui retorika-retorika yang dapat menghegemoni massa. Yang selanjutnya yaitu menarik massa melalui ekspresi wajah. Teknik orasi ini atau beberapa tahapan yang harus diketahui oleh orator ini sangat penting karena dalam masa aksi permasalahan yang sering dihadapi di lapangan adalah kelakuan baik itu
seperti kekakuan yang disebabkan oleh tidak kesiapan mental atau materi yang akan diangkat. Akan tetapi itu bisa dieliminir dengan pengalaman lapangan yang sudah pernah dialami oleh orator. Yang terakhir ada aturan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Terdapat beberapa hal penting yang ada di dalam undang-undang ini. Yang pertama yaitu penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilaksanakan di tempat tertentu. Yang kedua, dilarang membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan khalayak umum. Dan yang ketiga, penyampaian laporan atau pemberitaan tertulis kepada pihak kepolisian sekurang-kurangnya 3x24 jam sebelum aksi dilakukan. Jika ini tidak dilakukan, maka aksi dapat dibubarkan oleh pihak kepolisian. Dan yang keempat, yakni mengenai surat pemberitahuan memuat tentang tujuan dan maksud aksi, waktu dan acara, rute, jumlah massa, serta penanggung jawab aksi, di mana dalam undang-undang ini 100 massa 1 orang penanggung jawab. Program perjuangan organisasi pergerakan yang dipraktekkan dalam manajemen aksi dan propaganda harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen aksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.